It's okay, it's okay. I'm feeling good, like I should. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dari Universitas Muhammadiyah Mamuju dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Rena dalam mata kuliah pengantar bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang badan usaha yang bukan berbadan hukum. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan badan usaha. Badan usaha adalah satu kesatuan organisasi yang melakukan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan mencari laba atau keuntungan. Nah, setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan badan usaha juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama badan usaha yang berbadan hukum dan yang kedua adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi si pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan usaha. Nah, apabila badan usaha memisahkan antara harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan badan usaha, maka ketika terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha hanya dapat dituntut atau dimintai ganti kerugian hanya sebatas harta kekayaan badan usaha itu sendiri dan tidak masuk kepada harta pribadi si pemilik atau pendirinya. Terdapat kekurangan pada badan usaha yang berbadan hukum ini, yaitu ketika pengusaha memiliki modal yang tidak banyak, maka sangat sulit untuk mendirikan badan usaha khususnya yang berbadan hukum ini, sebab di dalam beberapa undang-undang mengatur secara limitatif jumlah dana yang harus disiapkan untuk mendirikan badan usaha ini. Maka oleh karena itu, biasanya pembentukan badan usaha yang berbadan hukum ini dibentuk untuk pengusaha-pengusaha dalam skala menengah atau atas. Adapun beberapa contoh badan usaha yang berbadan hukum yaitu 1. Perseroan, dan yang kedua adalah yayasan, ketiga koperasi, 4. badan usaha milik negara, dan kelima adalah badan usaha milik daerah. Sekarang kita masuk di yang kedua, yaitu badan usaha yang bukan berbadan hukum. Badan usaha yang bukan berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan badan usahanya, maka apabila terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut atau dimintai ganti kerugian tidak hanya kepada harta kekayaan badan usaha itu sendiri, akan tetapi termasuk harta pribadi si pemilik atau pendirinya. Kelebihan dari badan usaha yang bukan berbadan hukum ini adalah tidak terdapatnya pengaturan jumlah modal yang harus disiapkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Oleh karena itu, pembentukan badan usaha yang bukan berbadan hukum ini dibentuk untuk pengusaha-pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita sebut UMKM. Dan ini merupakan contoh-contoh badan usaha yang bukan berbadan hukum, yaitu yang pertama 1. CV persekutuan komanditer, yang kedua firma, dan yang ketiga adalah persekutuan perdata. Nah, demikianlah isi presentasi saya kali ini tentang badan usaha yang bukan berbadan hukum. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. I was not